Udah jago atau bahasa Mandarin? Oh, tidak. Pas di Indo ketika rame Maret kalau nggak salah tuhnya. Kamu datang kan paling duluan kamu kan ya? Paling Pertama duluan saya yang karena mau kenapa beta itu? tester. Kamu paling dulu kenapa itu? Makanan di sini bakal kangen nggak kira-kira? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kuramo Channel. Sekarang saya bersama Hafid. Awaludin. Tong disebut ketawa. Aduh. Nah, tadi kan kita udah ngobrolnya tadi waktu di jalan. Kamu kan mau pulang katanya tuh tadi tuh. Yoi. Nah, jadi sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu sok. Kamu Boleh. nama siapa? Nama Hafid. Terus kerja di sini Kerja di di desainer atau tracer? Desainer Oh, di desainer. daerah Ancang. Ancang. Di daerah Ancang. Udah berapa lama di sini? Kecau ya? Masih kecau. Udah menikah belum? Udah. Takutnya ada nanti apa subscriber yang nanyain gitu, kamu tuh udah nikah apa belum gitu. Udah nikah. Berapa kali? Alhamdulillah sekali. Oh, iya. Nah, kita sekarang lagi di perempatan. Jadi di perempatan jalan. Di belakang itu ada zebra cross ya, lagi lumayan rame sih. Lumayan rame lah. Nah, jadi total di Cina itu udah berapa lama? Dari pertama ke Cina itu berapa lama sampai sekarang? Dari pertama ke Cina tahun 2016 gitu. 2016. Berarti udah dari sampai sekarang 2022. Berarti berapa tahun tuh total? 8. Hampir lah 7 tahun berarti. mau ke 8. Tahun ke-8. Oh iya, tahun ke-8 berarti sekarangnya. Udah lama juga berarti kamu. Udah jago atau bahasa Mandarin? Oh, tidak. Nah, tidak. Kenapa kok kamu nekat ke sini tanpa bisa bahasa Mandarin? Ya, bismillah aja. Modalnya bismillah. Modal bismillah. Tadi ngobrol sama atasan yang sekarang aja lah, nggak usah yang dulu-dulu. Yang dulu pas ada leadernya, ada jang penerjemah lah gitu. Translator dulu kan. Dulu ada bukan translator. Bisa bahasa Indonesia sama orang Cina. Oh. Cuman dulu waktu pas pertama kerja kan bukan di sini ya. Ya. Di Guangzhou. Di Guangzhou. Jauh. Oh, ya. Jadi nggak kayak di sini kan banyak orang Indonya. Tiap Jumat selalu ketemu, kumpul-kumpul. Jadi ada refreshing lah. Kalau dulu di sana enggak. Jadi terpencil. Berapa tahun di Guangzhou? Cuma setahun. Oh, setahun. Terus pulang kerja dulu di Indo apa gimana? Enggak, waktu itu kebetulan ada lowongan Ke China lagi. Waktu itu kebetulan ya saya kan di situ nggak diterusin ya Di Guangzhou itu. karena perusahaannya juga lagi down. Lagi down. Saya teh memang masih butuh ke Cina lagi. Nah, pas ada lowongan lagi, udah saya ambil. Oh, tapi belum nikah dulu Manya? Belum Nikah. Dari Guangzhou. Terus di sini mulai ke Kecau itu dari tahun berapa? cuman jeda sekitar 5 bulanan. Oh, 5 bulan. 5 bulan. Tahun? Ke Kecau tahun berapa? 2000 berarti 2017. 2018. ya 2017 2018 lah. Nah, terus dari kan biasa itu mah normalnya pulangnya tuh 6 bulan sekali kan pulang gitunya. Nah, terus pas awal pandemi itu kesini lagi tuh tahun berapa sih? 2000 Pokoknya 2 tahun setengah belakang. 2020 berarti ya. Nah, jadi kamu tuh awal kesini lagi bukan setelah pandemi, ketika pandemi berarti ya. Pas awal-awal Ya 2020 awal berarti itu kan ya. jadi pas sebelum pandemi nih ya kan pulang. Nah, pas saya pulang itu pandemi itu udah mulai Ada gitu. mulai ada. Ketika itu teh masih rumor-rumor gitu. Ya, Indonesia nggak akan kena soalnya cuacanya panas. Ya. Di sini kan dingin. Kan waktu itu pas
mulai awal-awal teh musim dingin ya. Musim dingin. Di Cina banyak yang kena soalnya Kita nggak tahu malahan kita pas di sini rame kita pulang kan ya. Karena di sini awal mulanya dari Cina katanya, dari mana sih? Yang kelelawar teh Wuhan. Wuhan terus di Cina kan cuacanya masih dingin. Jadi si virus teh mungkin lama mengendap gitu, gitunya. mengendap karena musim dingin gitu. Iya. Wah, orang Indo mah gak akan kena. Dan ternyata pas di Indo ketika rame Maret kalau nggak salah tuhnya. Kamu datang kan paling duluan kamu kan ya? Paling Pertama duluan saya yang karena kenapa beta itu? tester. Kamu paling dulu kenapa itu? Karena waktu itu teh visa udah mau habis. Jadi si bos saya itu bilang ke saya harus cepet-cepet katanya ke Cina supaya bisa diproses. Jadi nanti nggak expire. Jadi masih bisa disambung lah visanya, masih bisa diurus. Ya. Jadi waktu itu walaupun awal-awal corona ya Maksain gitu. maksain supaya nggak expire visanya. Jadi kamu teh beta tester gitunya. Kita tester. Duluan gitu. Dan ternyata pas Sambil awal-awal minumnya? Hah? Sambil minum. Sok mau kopi yuk. Air mau ini aja. Sok. Dan pas awal-awal ke Cina ya pas ke bandara pas di bandara di Cina kan transit waktu itu. Transit di mana? Guangzhou apa di mana? Shenzhen. Bukan Shenzhen. Guangzhou kayaknya. Guangzhou. Heeh. Oh iya Guangzhou. Itu tuh udah ada penerapan udah mulai protokol. Yang dulu waktu kasus masker mahal Kayak dulu kan gitunya. Kan? Itu ya pas awal-awal masker kan saya tuh disuruh si bos saya, "Pin, kamu beli masker di situ yang banyak," katanya. Di sini langkanya. Enggak, waktu itu harga tuh masih normal. Masih 25.000 sepak. Oh, sedus itunya. Di apotek. Itu teh pas 2 minggu sebelum berangkat ke Cina. Saya beli banyak. Beli 6 pak lah. 6 box itunya. 6 box. 6 box. Kan yang di Cina mah kan udah protokolnya. Iya. Di Indo masih belum ribut itu tuh masih tanah renang gitu. Iya. Nggak tahu di sini udah kalau kabut. Iya. Masih dengan PD-nya gitunya enggak bakal lah gitu kayaknya dulu tuh. Jadi di Cina teh nyiram udah teman. harus di dia aya nu kieu. Jadi di sini mah udah ribut, udah masker karantinanya kan udah karantina per rumah teh kan. Jadi masker teh udah mulai diperebutkan di sini teh udah mahal lah istilahnya. Jadi saya bawa banyak. Nah, pas saya mau berangkat ya. Harga masker udah mulai naik. Untung kamu udah beli. Udah beli anjir. Ya benar. Yang dulunya 25 jadi 100 seberapa? Saya dulu 130 gitu. 150 atau 100 ribu saya dulu pas kesini ke Bali teh. Saya juga ngalamin beli 100 box itu 100 ribu kalau nggak salah. Saya bawa berapa? 2 box dan pas kesini mah saya tuh udah di sini udah mulai biasa. Di sini udah mulai biasa karantina biasa gitu. Cuman ya emang kalau pas di bandara lah emang agak protokoler gitunya. Protokoler kesehatan masih ada tapi udah enggak di sini udah orang-orang juga pada nggak pakai masker gitu kan. Dan sekarang di sini kondisi udah bisa teman-teman lihat sendirinya. Sini udah mulai udah normal lah, dihitung normal lah. Tadi juga ya nanti ada video saya ngobrol sama orang China tentang kondisi di sini tuh seperti apa. Gitu. udah mulai Jadi membaik. intinya mah tadi kamu tuh kesini tuh beta tester. Jadi karena kamu pertama yang datang ke sini gitu kan? Ya. Karena kamu yang pertama datang ke sini, terus yang lain juga jadi ngikut kan ya? Jadi ngikut karena dengan istilahnya tuh contoh dari Hafid lah. Prosedurnya gitu, prosedurnya berhasil. kayak gimana gitu kan. Hafid berhasil, yang lain juga jadi pada ngikut. Soalnya gitu. kemarin kan pada Parno kalau berangkat nantinya Gimana? kayak gimana gitu. Dan ternyata bisa. Bisa tapi susah pulang. Nah, kesana jadi nyambungnya ya. Kita itu tertahan selama sekarang tuh 2,5 tahun ketiga lah, 2,5 tahun gitu ya. Dulu tuh Maret 2020 kesini tuh sekarang udah bulan Agustus 2022. Tahun ketiga lah, hampir 3 tahun gitu. Berapa bulan lagi juga udah 3 tahun. Nah, alasannya tuh kenapa nggak pada pulang? nggak pada pulang. Emang udah ada yang pulang sebagian. Nah, alasan yang nggak pulangnya itu kenapa? Yang pertama
tiket. Hmm. Gini, setahun ke belakang ya, banyak sekali alasannya. Gimana? Kalau yang sekarang mah cuman tiket aja kendalanya. Oh, harga tiket dari Indonesia ke China itu kan nyampe 40.000 yuan. Kalau dulu 80.000 yuan, sekarang 40.000. Tapi 40.000 juga masih berat. Iya berat. Kendala, itu masih kendala. Cuman nggak sebanyak dulu kendalanya. Ya. Kalau dulu kan, kalau udah pulang ya, jadi harus ada surat itu PU. Itu yang susah. Ya. Jadi harus prosedurnya susah gitu ya pas mau kesininya. Kalau sekarang berarti kendalanya cuma awal-awal tiket doang berarti kalau sekarang. Nah, persiapan Hafid untuk pulang ke Indonesia apa aja tuh? Sekarang udah berapa persen nah? Persiapan untuk pulang ke Indonesia sekarang udah berapa persen? Mulai dari tiket atau yang lain atau apa gitu, udah berapa persen persiapannya? Udah agak banyak sih persiapannya, cuman swab mah udah wajib ya. Seminggu sekali kan itu mah harus. Swab itu buat nanti di rumah sakit buat PCR. Jadi kalau belum internasional swab, gitu ya. Nanti kan diminta QR code. Udah di swab baru bisa diproses PCR. Udah PCR kan nanti dikasih barcode lagi. Itu buat di bandara. Udah itu aja gitu doang. Terus sama tiket normal harga berapa? Tiket pulang murah. Berapa? 2.200. Kamu 2.200. Yang terakhir itu ada teman saya yang pulang 2.900. Ya beda dikit. Kamu apa maskapainya apa? China Southern. Dan apa ya? Spare waktunya lumayan lamanya, semingguan dari beli sampai ke seminggu. Terbang itu seminggu. Dulu teman aku mah agak mepet sih. Cuman ini teh kan nyari-nyari yang durasi perjalanannya paling cepat ya. Nggak ada yang cepat. Semua harus transit. Dan yang paling cepat itu 19 jam. Transitnya di mana? Di Shenzhen. Shenzhen. Berapa lama transit itu? 12 jam. Waduh. Jadi total semua perjalanan teh 19. Kalau di jalannya mah sebentar sebenarnya gitu nya, di pesawatnya mah, cuman yang lama itu transitnya. Sih emang ya. Terus dari yang saya dengar mah kalau yang udah divaksin 3 kali ya, pas di Indo itu jadi nggak usah karantina. Kalau yang belum vaksin mungkin karantina dulu mungkin ya. Nggak tahu. Tapi yang kemarin kan yang pulang teman-teman kita nggak ada yang di karantinanya. Soalnya udah vaksin 3 kali. Nah, ngomong-ngomong pulang nih, alasan kamu pulang itu kenapa pengen pulang? Alasannya sudah pasti keluarga sih. Keluarga. Ya, kangen gitu ya. Saya juga sama lah ngerasain. Ya kita semua yang di sini merasa rindu dengan keluarga gitu kan. Tapi ada beberapa pertimbangan yang memungkinkan kita untuk ya udahlah bertahan dulu di sini gitu kan ya. Jadi untuk ya nantilah mungkin nunggu keadaan agak membaik atau lihat kondisi tiketnya nanti udah normal kembali. Tapi kalau lihat sih emang agak susah gitu ya untuk normal kembali, tapi ya mencoba bertahan dulu lah, lihat sih kedepannya kayak gimana gitu lah. Jadi Hafid itu sama si bosnya, tapi nggak apa-apa lah ya, sok mau pulang aja atau ditahan-tahan apa gimana? Ya awal-awal pasti ditahan-tahan sih. Cuman kan minum dulu santai ya. Cuman ini tong tegang tong serius ting biasa wae tuh. Gimana ya? Kalau saya sih pribadi ya. Kalau uang itu kan bisa dicari ya. Terus rezeki juga kan Allah, udah ada Allah yang ngatur. Masya Allah. Jadi gimana ya? Kita kerja di Cina, di Indo juga kan. Rezeki mah ya, udah ada yang ngatur gitu. Benar. Asal kita mau berusaha. Ya, benar. Jadi walaupun pulang ya pasrahkan saja sama Allah. Tauhid dia mah. Jadi karena rezeki mah udah diatur sama yang diatur. Tawadu gitu kan. Nah, gitu. Yang penting kan yang penting saya mah mengutamakan keluarga gitu. Berarti saya nggak mengutamakan keluarga tuh. Kan begitu kan, tiap orang beda-beda. Iya. Kan ada yang misal keluarganya gimana. Ya ngerti lah itu mah, jadi kembali ke pribadi masing-masingnya itu banyak.
Kan kayak kemarin juga kan teman kita ada yang pulang itu karena sama ya, ada kepentingan keluarga gitu, sama keluarganya ayo pulang katanya. Tapi pas itu niatnya itu pulang kesini lagi kan, tapi pas udah pulang ternyata sama keluarganya udah jangan lagi ke Cina, udah di sini aja sama keluarga. Kan ada yang gitu. Ada beda-beda. Ada yang pulang tuh gawe-gawe mana teh gitu, ini dia magis balik ke Cina ini gitu aya meren gitu. Ya seperti tadi saya bilang, jadi ikhtiar mah wajib. Jadi rezeki mah udah ada yang ngatur. Itu ditulis di caption. Quotes of the day. Quotes of the day. Ya gitu lah. Nah, nanti nih kalau misalkan Hafid udah pulang gitunya ke Indo. Kira-kira apa yang akan Hafid kenang atau rindukan dari di sini gitu di China ini, apa yang bakal Hafid kangen nih gitu, rindukan gitu, apa kira-kira? Entah itu apa ya, makanan, suasana atau yang lain-lain, apa aja kira-kira Hafid tuh ini bakal kira-kira jadi kangen? Kayaknya barudak sih teman-teman. Teman-teman. Kayak kumpul-kumpul gitu, masak-masak kan. Itu sih. Jadi soalnya ya saya pertegas lagi nya. Jadi karena di China ini kita lingkungannya itu dia meskipun kita kerja di luar negeri gitu nya, bukan di ya karena itu juga karena kita kerja di luar negeri. Karena dengan orang lain, dengan orang sinilah gitunya khususnya kita nggak terlalu berbaur juga nya. Nggak terlalu berbaur. Nah, kita berbaurnya sama orang-orang Indo juga gitu kan. Jadi malah lebih dekat daripada ketika dulu di Indo mungkin ya. Karena ada apa-apa ya pasti ke teman-teman lagi gitu kayaknya. Iya. Teman-teman lagi. Jadi mau kita misalkan sakit atau apa gitunya, mau main kemananya udah kayak jadi keluarga lagi gitu ya. Betul. Masak, makan bareng gitu ya. Jadi kayak lebih kalau di Indo mah nggak mungkin kayak gitu kayaknya. Kayaknya susah gitu dapetin suasana kayak gitunya, momen kayak gitu pasti. Malah jadi kayak saudara gitu. Di sini tuh. Dan saya juga sama Hafid itu deket-deketnya tuh nggak dari dulu sih ya. Baru ini ketika teman-teman yang lain udah pada pulang, nah kita tuh kan jadi deket gitunya. Ya karena mungkin gak ada pilihan deh. Meren. Tapi ya emang nanya. Ya karena mungkin orang yang itu aja itu jadinya kita akrab lah gitu, jadi akrab lah gitunya. Terus makanan di sini bakal kangen nggak kira-kira? Enggak. Sekarang nggak, tapi nanti sok kalau misalkan ada asa pengen lamian nih, asa pengen apa nih? Enggak di sini. Oh enggak. Saya juga masak sendiri. Oh iya, kamu masaknya tiap hari sendirinya. Kak, gimana ya? Ini masih subjektif sih. Ya. Jadi saya emang nggak suka masakan Cina. Ya. Beda-beda lahnya. Nggak cocok. Nggak cocok. Lamian aja paling yang cocok. Kalau musimnya bakal kangen nggak? Itu musim dingin pasti kangen. Soalnya di sana nggak ada ya. Dan susah didapat di sana namanya. Nggak bakalan bisa gitu. Harus ke Lembang lah. Oh, Lembang nggak sedingin di sini lah. Beda lah. Beda. Dan kayaknya tahun ini mah pasti ada salju ya. Nggak tahu sih. Udah. Oh, panas sekarang panas bangetnya. Oh, udah 3 tahun juga nggak saljunya. Tahun kemarin ada salju, cuman nggak terlalu gede sih, cuman kan katanya beberapa kali. 3 tahun sekali kan? Iya. Kayak kemarin kan tahun ketiga nggak ada salju nih, ada salju tahun kemarin tuh, cuman nggak terlalu gede, cuman berapa kali lah gitu, tapi nggak sampai tebal banget sih. Udah ngalamin salju? Kemarin, tapi nggak terlalu banyak. Yang tebal? Enggak, belum pernah. Saya udah sekali. Oh, dulunya. Kayak kapas. Oh iya. Ya dulu pas 2019 kalau nggak salah itu saya belum kesini. Saya belum datang ke sini. Nah, apalagi ya? Lupa kira-kira. Cuan. Dirindukan mulai tuh. Oh, iya pasti itu. Ya pasti. Ya susahnya di Indo dapat gaji yang segede di sini gitu. Susah. Kamu harus jadi itu dulu. Harus jadi kabag minimal. Bukan. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha ya udah darat. pasti. Anjay. Tukang duit. Atau kamu jadi afiliator. Bisa. Tapi itu berkah anjir. Duit batur. Ya mungkin itunya bakal dirindukan banyak. Ya paling utamanya sih suasananya apa?
keakraban sama rekan-rekan yang lain gitu nya. Keakraban. Kayak ngumpul-ngumpul masak-masak. Iya. Nah ini Gitu. yang paling pertanyaan terakhir lah gitu nya, supaya durasinya nggak terlalu panjang juga. Hal positif apa atau hal yang berharga menurut Hafid yang Hafid dapat setelah sekian lama kerja di sini? Apa ya? Pengalaman atau apa yang menurut Hafid apanya? Ya gitu lah, hal positif apa yang Hafid dapat ketika Hal yang bekerja. positif? Pertama udah pasti cuan. Pengalaman kerja itu lebih dari cuan. Yang ketiga belajar sabar. Itu aja. Sabar gimana maksudnya? Ya sabar dalam segala hal. Sabar dalam pekerjaan. Sabar dalam pekerjaan. Sabar menghadapi kesulitan. Terus kayak jauh dari keluarga, jauh dari istri. Ya. Gitu. Itunya. Itu aja sih. Ya itu kan bikin sedih itu. Iya benar. Kalau saya boleh nggak? Oh nggak boleh lah, saya mah nggak usah. Ya, boleh. Nggak usah lah saya mah. Boleh. Jadi intinya kalau dari pendapat saya pribadi gitunya, mungkin melengkapi dari Hafid gitu aja. Jadi hal yang positif yang mungkin kita dapat di sini itu kita lebih menghargai waktu gitu lah. Waktu bersama keluarga gitu kan ya. Waktu bersama keluarga kita habiskan di sini yang seharusnya kita habiskan dengan keluarga, kita habiskan di sini. Jadi kita harus lebih menghargai waktu lagi lah. Betul. Dan satu lagi hal positif yang kita dapat itu kita jadi tahu lah gimana rasanya tuh rindu itu. Ya. Karena kalau misalkan kita di rumah bareng-bareng sama keluarga tiap hari, mungkin kita nggak tahu lah gitu. Rasanya rindu kepada pasangan, rasanya rindu kepada orang tua. Mungkin kita biasa-biasa aja. Tapi ketika kita lama nggak ketemu karena jauh dan faktornya itu nggak bisa, susah untuk diusahakan gitu ya. Yeah. Kita jadi tahu, oh rindu itu kayak gimana gitu kan ya. Ya, betul. Kangen sono lah gitu bahasa Sunda. Kita jadi tahu gitu. Dan saya itu udah nyampe peaknya. Udah nyampe titiknya itu, udah paling top lah gitu ya. Yang paling top itu. Ya, jadi mungkin seperti itu aja ya teman-teman, obrolan sama Hafid. Mudah-mudahan Hafid diberi kelancaran nanti pulangnya. Amin. Gitu kan ya. Amin. Terus mendapatkan pekerjaan atau bisa bekerja dengan lebih baik lagi nanti di Indo gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Diberikan keselamatan nanti di perjalanan. Amin. Dan salam lah buat keluarga di sana sama teman-teman di sananya. Doanya ya teman-teman, mudah-mudahan untuk Hafid yang terbaik. Doa yang terbaik untuk Hafid lah gitu ya. Jadi mungkin seperti itu aja videonya. Ya ibaratkan video terakhir lah bareng Hafid. Hah? Ya di sini. Ya. Iya di sini. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cece.